warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi dengan pembelajaran sosiologi bersama Ibu Anis ya. Untuk hari ini Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kalian dalam keadaan bugar, sehat, dan tetap antusias dalam menerima pembelajaran walaupun dalam suasana daring gitu. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini masih lanjut dari materi yang kemarin. Nah, untuk mereview dulu jadi untuk memulai pembelajaran, Ibu mau review dulu materi yang kemarin karena kita sudah belajar lumayan ya tentang yaitu apa itu stratifikasi, diferensiasi, struktur dan sebagainya. Nah, untuk mengingat kembali, Ibu jelaskan sedikit-sedikit mengenai materi yang telah kita pelajari kemarin. Yang pertama ada struktur sosial. Dimana kalau yang namanya struktur itu kita bayangan kita kayak ada di kelas ya, ada struktur kepanitiaan atau struktur organisasi kelas, ada ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Nah, itu kan jenisnya kayak tatanan ya nak. Ada tatanan di dalam ruang kelas. Jadi makna struktur itu sebenarnya apa sih? Struktur sosial itu merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peran yang mengacu pada satu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Jadi fungsinya ketua kelas itu sebagai apa toh, bendahara itu sebagai apa toh, itu sudah ada, dan di mana antara status atau kedudukan itu nanti akan berpengaruh terhadap hubungan mereka. Ada hubungan timbal balik antara ketua dengan anggotanya, seperti apa hubungan timbal baliknya, bendaharanya seperti apa, sekretarisnya seperti apa yang mereka lakukan, apa yang ditugaskan kepada mereka, kaitannya dengan anggota yang lain itu impactnya seperti apa. Nah, itu ada hubungannya. Lanjut, cara memperoleh status sosial dalam masyarakat itu ada 3. Yang pertama melalui ascript status, achieve status, dan assigned status. Satu-satu kita bahas. Ascript, nah kalau kita lihat gambar di sampingnya, itu merupakan ascript status. Jadi status seseorang diperoleh secara otomatis berdasarkan kelahiran atau keturunan. Jadi dari mana kalian lahir, ya itu akan mempengaruhi kedudukan kalian nanti di masyarakat. Seperti itu. Jadi kalian lahir sebagai anak presiden, ya itu nanti akan mempengaruhi. Atau anak dari suatu kerajaan, jadi ada tatanan misalnya keturunan Hamengkubuwono keberapa. Nah, nanti juga akan mempengaruhi kedudukan kalian di tengah masyarakat. Nih ada contoh dari Pangeran Charles, adalah seorang putra mahkota karena terlahir sebagai anak pertama Ratu Inggris. Nah, ia pengaruhnya juga ada kayak gitu, dia sebagai yang mewarisi dari kerajaannya, seperti itu. Terus lanjut, ada achieved status. Achieved status itu dicapai seorang dengan usaha yang diupayakan sendiri, melakukan kerja keras sendiri. Misalnya kalian nanti bercita-cita ingin menjadi seorang polisi, tentara dan sebagainya. Itu kalian upayakan sendiri tanpa ada dukungan dari keluarga dan sebagainya. Cuman secara penuh hal itu bisa terjadi karena diri kalian ya gitu. Jadi karena usaha dan kerja keras kalian, seperti itu. Terus yang terakhir ada assigned status. Assigned status itu adalah status atau kedudukan yang diberikan kepada seorang yang telah berjasa kepada masyarakat. Jadi kayak semacam reward ya, karena telah melakukan misalnya suatu perubahan atau gebrakan baru, atau menciptakan suasana yang baru, atau menciptakan lapangan kerja, dan itu impactnya juga kepada masyarakat banyak kayak gitu. Nah, itu biasanya mendapatkan penghargaan. Contohnya Muhammad Hatta itu sebagai bapak koperasi. Nah, kayak gitu. Lanjut, nah masyarakat multikultural. Yang namanya masyarakat multikultural itu kan kayak sejenis masyarakat, kayak ya gambarannya adalah masyarakat kita gitu kan, dengan berbagai keragaman, berbagai perbedaan, berbagai baik itu ras, suku, budaya, agama dan sebagainya, kita beda secara keseluruhan. Nggak ada yang sama, walaupun dalam satu daerah tetap ada bedanya kayak gitu. Nah, kita masuk ke diferensiasi sosial. Di masyarakat kita di Indonesia ini ya khususnya, itu juga terdiri dari berbagai macam perbedaan. Salah satunya seperti gambar. Nah, kita sama-sama menyembah satu Tuhan yang sama. Cuman cara kita beribadah, keyakinan kita itu berbeda-beda. Contohnya ini ada tempat-tempat peribadatan ya nak. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan diferensiasi sosial?
Diferensiasi sosial itu adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Nah, itu ada dibedakan secara horizontal juga ada, vertikal juga ada. Contohnya perbedaan ras, etnis, agama, jenis kelamin, klan, profesi, asal daerah, dan partai. Yang pertama ras, baik itu kulit, bola mata, dan sebagainya itu beda yang namanya ras. Ya, rambut itu bisa dilihat. Kemudian kalau etnis ada suku Sunda, Jawa, dan sebagainya. Yang di semua etnis itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Jadi juga nggak ada yang sama. Nih ada suku-suku di Pulau Jawa, ada Sunda, Jawa, Tengger, Madura, dan sebagainya. Ini dengan berbagai perbedaan dan berbagai ciri khasnya masing-masing. Ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, dan sebagainya. Kemudian jenis kelamin ada wanita dan ada laki-laki, itu diferensiasi. Kalau klan itu sering juga disebut dengan kekerabatan atau garis keturunan. Misalnya itu di masyarakat ada klan ya, ada klan menurut garis keturunan ibu, ada klan menurut garis keturunan ayah, atau klan menurut garis kedua-duanya. Contohnya itu di masyarakat Batak ya, contoh dengan marga Batubara, Sialagan, Hutapea, dan sebagainya. Nah itu identiknya namanya biasanya nama belakangnya, bla 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 Hutapea, nah kayak gitu misalnya ya. Jadi ada identik ya, nanti tergantung menurut garis keturunan ayah atau keturunan ibunya. Kalau keturunan ayah ya nanti nama belakangnya biasanya identik dengan nama marga dari ayahnya, seperti itu. Profesi juga sama, jadi masyarakat kita juga profesinya berbeda-beda. Ada yang sebagai petani, nelayan, guru, dokter, dan sebagainya. Kemudian diferensiasi daerah asal, itu kan asalnya juga beda-beda. Ada yang dari Malaysia, Singapura, Indonesia, itu juga berbeda. Diferensiasi parpol atau partai politik, ada yang pengikut dari PDI, Hanura, PPP, PAN, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, sekarang kita masuk ke stratifikasi sosial. Kalau stratifikasi sosial yang namanya strata itu ada golongan-golongan tersendiri. Contoh, perhatikan gambar berikut. Ada Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Nah, apa yang dimaksud dengan stratifikasi? Stratifikasi merupakan perbedaan penggolongan tingkat kedudukan atau kelas dari kelas tertinggi sampai kelas terendah. Contohnya ada upper class, golongan atas, middle class, golongan tengah, dan lower class. Nah, dasar penentunya apa? Yang pertama ada kekayaan, kekuasaan bisa, keturunan juga bisa, pendidikan, status kedudukan, dan peran itu juga bisa. Kayak gitu. Oke. Sifatnya ada yang tertutup, ada yang terbuka, dan ada yang campuran. Nah, ini yang tertutup. Contohnya sistem kasta. Jadi sistem kasta itu walaupun sebagaimana kalian berusaha, tapi kalau di dalam suatu daerah itu masih menganut suatu kasta, ya tetap aja kayak gitu. Jadi dilihat dari kastanya, kalian nanti lahir di kasta mana, kayak gitu. Ada stratifikasi terbuka. Nah, kalau terbuka ini kalian bisa, walaupun dalam nanti kondisinya kalian terlahir dari seorang misalnya ya, dalam artian masyarakat dari golongan bawah, tapi ketika kalian mau berusaha, bekerja keras, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan, kalian cita-citakan, kalian bisa menjadi orang sukses. Nah, itu akan berubah stratanya kayak gitu. Mungkin ke middle, mungkin ke upper class kayak gitu. Kemudian stratifikasi sosial campuran itu di suatu daerah kalanya menganut tertutup dan kalanya menganut terbuka kayak gitu. Jadi ada dua-duanya. Ini contoh. Seorang anggota kasta Brahmana pada masyarakat memiliki kedudukan yang dihargai oleh masyarakat lingkungan. Tetapi jika dia pindah ke Jakarta, nah Jakarta kan tidak menganut kasta. Kalau Jakarta melihat dari ya siapa kamu yang datang dari masyarakat Jakarta tidak melihat kamu dari kasta mana, tapi dari ya apa yang kamu lakukan di masyarakat, apa pekerjaanmu kayak gitu. Itu yang mempengaruhi kedudukannya. Oke, ini ada stratifikasi contohnya. Ada masyarakat pertanian Jawa. Kalian nanti bisa buka-buka lagi ya materinya. Ini ada beberapa. Oke. Tipe kasta juga kasta oligarki, ada maksudnya tipe stratifikasi sosial, ada tipe kasta, oligarki, demokrasi, dan sebagainya. Oke. Sekarang kita masuk ke